Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali di podcast Mada. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan langsung tamu paling istimewa di Masjid Kiai Jamal Dahlan. Beliau Ustadz Muhammad Agung Miftahuddin SMSI yang kebetulan beliau juga sebagai Ketua Takmir Masjid Kiai Jamal Dahlan. Langsung saja tanpa basa-basi saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Alhamdulillah. Ustadz? Alhamdulillah. Baik sekali. Ya sudah segar. Segar? Iya masih segar karena pagi-pagi ya. Sahurnya masih terasa ini di perut. Iya, alhamdulillah. Puasanya lancar kita, alhamdulillah. Alhamdulillah berusaha untuk lebih lancar dari sebelumnya lah. Alhamdulillah. Kesibukan sekarang lagi ngapain Ustadz? Baik, sebetulnya nggak sibuk-sibuk amat, biasa aja. Jadi selain aktivitas di fakultas, tentu sekarang lagi ujian ya, menyiapkan soal sebagai dosen kan begitu, menyiapkan apa perangkatnya, ya ngawasi karena online jadi lebih mudah ngawasinya. Dan juga tentu di LPPM saya ada apa namanya pekerjaan di sana sebagai kepala bidang pengabdian. Sehingga juga sering berkoordinasi dengan teman-teman untuk mempersiapkan kuliah kerja nyata yang insya Allah akan dilakukan pada Juli sampai dengan Agustus tahun ini juga. Oh, tahun Ya. 2022 Ya. ini. Dan tentu kesibukan yang lain, ya saya ingin berusaha untuk seperti Mas Yogi, banyak baca Quran. Kayaknya enggak deh Tat. Insya Allah jadi Iya, memang iya, iya. padat banget nih Tat kegiatannya dari. Enggak, nyantai, masih bisa santai. tenis kok. Kebetulan Ustadz Agung juga hobi tenis. Ya, Tat? Alhamdulillah sekedar untuk menjaga kebugaran. Jadi kan kita juga disuruh untuk apa berolahraga. Insya Allah ketika raga kita sehat, kita bisa berpikir dengan baik dan insya Allah beribadah dengan baik. Saya kira itu. Nggih, nggih, alhamdulillah. Untuk kegiatan Ramadan sendiri Ustadz di Masjid Kiai Jamal Dahlan itu seperti apa ya? Oke, baik. Saya kira tentu saya sebagai ketua takmir yang ini periode kedua dari tahun 2017, saya banyak dibantu oleh teman-teman Irmada yang kali ini ya ketuanya masuk sendiri ya. Alhamdulillah. Dengan semua kru Irmada saya merasa terbantu sekali. Yang pasti untuk Ramadan kali ini semula kita agak ragu-ragu dengan kondisi yang apa namanya terkait Omikron gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah kondisi sudah smooth dan lebih baik lagi dan sekarang bahkan insya Allah seperti normal, sudah normal bahkan. Sehingga aktivitas di Masjid Ahmad Dahlan dalam rangka Ramadan ini insya Allah kita fullkan ya. Dari awal teman-teman Irmada sudah merancang untuk ada apa pengajian akbar dan di setiap harinya insya Allah kita juga adakan kajian yang mudah-mudahan semua elemen di UMP bisa berkontribusi, berpartisipasi yang pasti. Sehingga insya Allah bisa memberikan kontribusi keilmuan. Saya berharap sebetulnya dari teman-teman Irmada nanti bagaimana kita mengupayakan Masjid Ahmad Dahlan sebagai sentral kegiatan keislaman. Jadi kajian-kajian keislaman dilakukan di Ahmad Dahlan sehingga orang luar melihat memang Ahmad Dahlan patut untuk ditiru. Kita sudah pernah ke Jogokarian ya. Jadi di sana banyak sekali inspirasi untuk kita mengembangkan diri sehingga insya Allah dan tentu saja dibantu lagi oleh teman-teman Irmadah yang tenaga kuat, tenaga sehat dan masih segar saya kira. Tidak seperti saya. Alhamdulillah kalau begitu. Memang kalau dilihat dari sisi masjid kan harusnya dijadikan sebagai pusat dakwah gitu. Betul, betul, betul. Alhamdulillah memang sekarang sudah mulai kelihatan kegiatan kajian, kemudian hal-hal yang mungkin menyangkut dengan rohani Ustaz. Betul, betul. Ada agenda terdekat Ustaz Masjid Kiai Jamal Dahlan? Mungkin Yang pasti kita sedang mempersiapkan untuk Idul Fitri. Ini kan hari-hari terkait dengan 10 hari terakhir ya. Program universitas yang juga letaknya di Masjid Ahmad Dahlan
ada itikaf. Itikaf sementara 4 gelombang saya kira kita tentu saja sebagai tuan rumah di Masjid Ahmad Dahlan harus memberikan layanan yang terbaik. Masjidnya bersih, masjidnya aman, masjidnya menyenangkan. Ya tentu saja dari berbagai hal termasuk air conditioner ataupun kipasnya gitu ya. Kipas harus tetap on atau bahkan berfungsi dengan baik, dan yang juga meningkatkan khusyuan, karpetnya harus rajin dibersihkan, dikasih parfum, dan yang pasti sebisa mungkin kita memberikan layanan yang lain-lain, termasuk untuk komponen kita yang terbesar itu di kampus adalah mahasiswa. Sehingga iftar jangan lupa tentu kita siapkan semampu takmir Ahmad Dahlan. Tentu dalam hal lain mungkin ada kekurangan, saya dalam kaitan ini tentu ingin menyampaikan permohon maaf. Insya Allah waktu-waktu ke depan kita ingin memberikan layanan yang terbaik, ingin memberikan layanan yang maksimal untuk jamaah semuanya sehingga bisa aman dan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah, saya kira gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Memang pengalaman saya sendiri Ustaz, sejak tahun 2019 itu kan dulu pas saya masuk kampus belum ada corona Ustaz. Ya, betul. Kemudian setelah 1 tahun kemudian itu ada corona, kondisi masjid itu langsung sepi. Iya. Jadi langsung nggak ada orang yang sholat berjamaah saking takutnya dengan corona. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berdatangan lagi, sudah mulai ramai lagi. Jadi kita juga yang di masjid ngerasa nyaman, ada jamaah. Alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah untuk kita semuanya, keberkahan Ramadan. Ditunjukkan Allah untuk kita berperilaku normal lagi dalam kehidupan kita, termasuk dalam ibadah. Kita merindukan sebagai umat Islam bagaimana soft kita rapat kembali gitu. Itu kita 2 tahun sudah berlalu dengan corona, dan insya Allah corona segera hilang dari bumi kita dan kita bisa beraktivitas secara normal, beribadah secara normal, dan insya Allah kita banyak ilmu, banyak pelajaran dari terjadinya corona. Termasuk podcast kali ini adalah salah satu inspirasi bagaimana kita menyampaikan dakwah, bagaimana menyampaikan pesan pada jamaah yang notabene jauh gitu, tidak berdekatan dengan kita. Saya kira ini adalah inovasi-inovasi yang bisa dilakukan termasuk di Masjid Ahmad Dahlan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan fasilitas yang kita siapkan dari takmiran semakin baik. Amin. Sehingga teman-teman selain beraktivitas di Irmada, saya tuh pengen teman-teman itu menjadi orang-orang yang militan, ya. Orang-orang yang punya pengalaman bagus, sehingga itu yang nanti akan menjadi kunci ketika ingin sukses di dunia luar, di pekerjaan dan seterusnya. Dan sudah membuktikan sebetulnya teman-teman yang aktif di Irmada atau organisasi kemahasiswaan, mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang handal dari sisi mental maupun sosialnya. Bolehlah katakanlah kadang-kadang dalam indeks prestasi agak terseok-seok, tapi saya kira bisa diimbangi dengan kemampuan sosialisasi yang bagus, komunikasi yang bagus, dan pengalaman menghadapi siapapun yang ada di depannya, sehingga nggak gemeter lagi. Ya, saya kira itu Mas Dodi. Ya. Oke, baik, mungkin dari tadi luar biasa sangat memotivasi Ustaz, perjalanan seperti itu. Tapi ada satu hal yang mungkin kita juga selaku teman Dermadah pengen tanya Ustaz, terkait program podcast Ustaz. Yang memang ini juga jadi program pertama yang dari dulu pernah kami rancang, cuman memang karena kondisi sesuatu ya belum bisa jalan. Dan alhamdulillah Ramadan ini baru mulai jalan Ustaz. Bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah. Saya kira saya sangat gembira, bahkan surprise ya, dengan penyiapan meskipun masih ala kadarnya lah. Fasilitas yang ada tentu kita ingin dorong terus lebih lengkap. Mungkin tempat duduknya yang nyaman, komunikasi enak, sudah ada AC lumayan. Tapi yang pasti ini adalah tuntutan dakwah ke depan itu tidak harus kita face to face dengan jamaah. Bahkan ketika kita melakukan dengan podcast ini adalah daya jangkaunya luar biasa. Daya jangkaunya bisa seluruh dunia. Siapa yang bisa menjangkau, dan saya kira ini adalah sekali lagi tuntutan. Kita sebagai bagian dari Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Porto yang
ingin mengindonesia atau mendunia gitu. Saya kira kita punya kewajiban itu dan insya Allah Ketakmiran sangat mendukung dan sangat support dengan kegiatan podcast ini dan nanti kita bisa hadirkan orang-orang hebat yang ada di sini bukan hanya sebagai ketua takmir tentu saja. Orang-orang hebat Pak Bupati atau Pak Gubernur atau pas ada tamu yang ada di UMP kita undang untuk hadir di masjid ini tentu dengan fasilitas yang lebih bagus ya, tempat yang lebih bagus dan nyaman dan ini krunya juga perlu kita latih juga ya. Kapan memulai, kapan mengakhiri gitu ya. Jadi itu semua ada tekniknya dan kemampuan digitalnya harus ditingkatkan sehingga podcast kita akan semakin bagus, akan semakin mewarnai ya jagat perpodcastan yang memang kita ingin sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di UMP khususnya dan Irmadah juga di Amir Dahlan juga. Saya kira itu pentingnya adalah kita ingin juga menyampaikan pada khalayak ramai bahwa kami ada, Irmadah ada, Masjid Ahmad Dahlan ada dan siap melayani jamaah dengan segenap kemampuan sehingga bisa menjadi rujukan untuk beribadah termasuk ini 10 hari terakhir ini insya Allah bagi masyarakat yang hendak beritikaf silakan datang di Masjid Ahmad Dahlan dan tentu saja mengkonfirmasi ke kami, ke Irmada sehingga kami bisa memberikan layanan yang terbaik. Saya kira demikian ya. Alhamdulillah. Ini saya jujur bingung mau ngomong apa Ustaz. Dari tadi udah panjang lebar Masya Allah. Terakhir Ustaz. Mungkin kita juga sebagai mahasiswa kan ada banyak kesibukan. Mungkin salah satunya adalah kuliah dan juga ikut organisasi dan lain sebagainya. Saya kalau lihat Ustadz Agung itu orangnya luar biasa Ustadz. Artinya misalkan hari ini ada jadwal, besok udah ada jadwal lagi, besoknya udah ada jadwal lagi, tapi kayaknya semuanya termanage gitu Ustadz. Untuk kita tips buat teman-teman semuanya, gimana cara mengatur waktu, terutama di bulan suci Ramadan Ustadz, agar kita tidak tabrakan antara kesibukan dengan ibadah gitu mungkin. Iya, baik. Saya kira orang yang hebat itu bukan orang yang banyak kegiatan sampai dia mengorbankan yang lain ya. Tapi orang hebat adalah orang yang mampu mengatur waktunya sehingga aktivitas yang satu dengan yang lain bisa saling mendukung. Ya, tentu kita juga punya katakanlah agenda yang terinci untuk itu. Dan saya kira teman-teman mahasiswa juga mampu untuk itu. Dan saya kira maklum jika ada suatu kegiatan yang bahasa Jawanya pates gitu ya, tumpuan. Tentu kita juga harus prioritas. Mana yang menjadi aktivitas utama dan mana yang menjadi aktivitas pendukung sehingga semuanya bisa dilayani dengan baik. Dan tentu saya bukan orang yang luar biasa, biasa-biasa. Bahkan saya juga sering pates sana sini. Tapi saya kira insya Allah kita berprinsip demi waktu. Semua waktu kita adalah harus dimanfaatkan. Dan orang yang dari orang yang punya waktu itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan insya Allah bagian dari tunjukkan keimanan kita dan amal soleh kita adalah kita mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada waktu sedikit pun yang tercecer tanpa guna bagi diri kita. Dan karena itu insya Allah waktu demi waktu kita manfaatkan, kita maksimalkan sehingga memiliki makna bagi diri kita, bagi umat dan bagi masyarakat secara umum. Saya kira itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas motivasinya dari pertama tadi, memang sangat luar biasa. Semoga memotivasi teman-teman semuanya, terutama teman-teman Irmadah yang memang sudah mulai agak loyo kalau tak lihat dari dulu sampai sekarang gitu. Mungkin harapan saya juga ini, nanti mari kita dorong mahasiswa untuk lebih mendekat ke masjid. Kalau sekarang mereka sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri di rumah, di pojok-pojok kos-kosan, di pojok-pojok kampus bahkan, kita arahkan mereka untuk kembali ke masjid, kembali untuk menyukai aktivitas-aktivitas dengan keislaman. Insya Allah itu adalah langkah terbaik. Tidak ada langkah yang terbaik yang lain selain kita mendekatkan pada agama.
insya Allah akan semakin seimbang hidup kita, dan kalau sudah begitu sukses itu sudah di tangan kita, insya Allah. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ini Ustaz, terima kasih atas Baik waktunya hari ya, ini. makasih ya Iya. sudah berkesempatan dengan Mas Yogi ngobrol bareng ini. Halo teman-teman semuanya, insya Allah siapa yang ingin bergabung di Irmada, di Amadahlan, ayo insya Allah kita ingin kalian semua menjadi orang-orang yang maju, orang-orang yang punya kemampuan lebih dalam menghadapi tantangan yang semakin mengglobal. Amin, amin. Sukses selalu untuk kalian, ge. Amin, amin ya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya hari Sama-sama, ini. sama-sama. Sehat selalu Ye, Ustaz. Alhamdulillah, Dan mudah-mudahan. Amin, amin. tetap bimbing kami Ustaz. Kami Insyaallah, juga tetap insyaallah. butuh bimbingan. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Barangkali teman-teman semua pengen sharing-sharing terkait pengalaman pribadi atau yang lain, bisa datang ke podcast Mada. Insya Allah kami siap memfasilitasi semuanya. Terima kasih Ustaz Agung untuk Ya, hari ini. sama-sama. Semoga bertemu Ya. di kesempatan lain. Amin, 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 amin. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.